Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan mereaksi satu video olahan kol. Kalau kita bahasanya kol, mungkin di tempat lain namanya kubis ya. Di sana dibilangnya kubi gitu ya. Saya nggak tahu ini dari negara mana, dan alangkah baiknya kita juga belajar bagaimana negara lain mengolah kol, ya kan? Tapi aku pikir pasti ada sedikit banyaknya kebayang lah ya, walaupun ini bahasanya berbeda dan cara masaknya berbeda. Dan yang saya tahu, kalau kita kan kalau untuk melunturkan kol itu direbus atau dikukus. Nah, yang di sini sebelum saya mulai videonya, saya kasih tahu dulu cara mereka untuk bikin layu supaya bisa dibentuk itu dengan cara di freezer dulu kolnya itu, bentukan bulatnya itu selama di freezer itu selama 2 hari. Kemudian setelah 2 hari dikeluarkan, kan udah membeku tuh, dikeluarkan selama 1 hari. Nah, itu caranya untuk melenturkan kolnya ya, cara mereka. Saya lihatin seperti ini. Sedikit saya kasih bocoran terjemahannya karena saya nggak bisa online ya cuy ya. Maaf teman-teman, saya nggak bisa online karena cuma ada satu yang bisa untuk online, dan itu untuk dipakai buat kamera ya, bikin video. Jadi kita mulai saja, yuk lihat cara bikinnya. Jadi seperti ini, kalian boleh lihat langsung, cek channelnya. Saya juga nggak ngerti bahasanya, apakah itu Turki, Jerman atau mana, saya nggak tahu ya. Kalian silahkan datang ke sana, di deskripsi. Wallah alam, saya kadang-kadang nggak sempet ngisi kolom deskripsi ya, suka hilang duluan ininya, apa datanya itu. Insya Allah aja ya. Tapi yang jelas saya sudah cantumkan seperti ini ya, nanti ininya linknya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini olahan kol ya teman-teman. Kayaknya kolnya itu bener-bener yang bentukannya udah. Nah, ini yang udah di freezer selama 2 hari. Kemudian dibiarkan 1 harian, setelahnya diangkat ya, diambil dari freezernya, seharian dibiarkan begitu saja, dan itu sudah menjadi lemes, apa ya namanya tuh, nggak kaku lagi. Kalau kita kan dikukus, direbus, ini enggak, jadi bentukannya di freezer gitu. Jadi dia layunya seperti itu caranya. Ini kalau mau ada terjemahnya harus melalui online ya, maaf sekali. Saya cuma satu ya, HP-nya buat bikin videonya soalnya nggak bisa online. Masya Allah, rapi banget ya ininya. Oh, yang kecilnya nggak dipakai untuk olahan kayaknya, soalnya kita lihat tadi memanjang ya, dan itu harus satu-satu gitu. Oke, satu-satu diambil. Udah lentur ya, udah lentur. Kalian lihat deh, perhatikan cara mereka membuatnya. Telaten ya, harus telaten supaya berhasil nanti kalian prakteknya. Saya taruh di sini videonya soalnya nanti saya agak minggir. Oke, sudah beres kolnya. Saya nggak tahu di tempat kalian namanya apa. Kalau saya biasa manggilnya kol, sayuran kol. Ini air ya, beras ya. Ini beras dicuci, dia dicucinya telaten sekali. Kita sih di keran, kadang di air langsung ya, di dapur. Ini dia karena depan kamera jadi telaten banget ngeliatnya. Ini saya kira-kira aja ya, saya nggak tahu, kalian langsung aja cari sendiri, mungkin ada yang aslinya. Aduh, harus ini online ini nontonnya supaya bisa ada terjemahannya. Udah bersih, oke. Ini bawang bombay. Nah, ini juga kebiasaan orang luar yang jarang orang Indonesia ya. Ada sih yang udah pakai bawang bombay, cuman kita biasa pakai bawang merah kalau di Indonesia itu masakannya itu. Termasuk yang bukan umum sih kalau di Indonesia ya, bawang bombay, tapi sekarang udah banyak yang pakai bawang bombay. Pakai daging cincang, oke. Entah itu paprika atau kadang-kadang paprika, kalau di luar negeri nggak terlalu suka pedas itu paprika, kayu manis atau apa itu. Maaf ya, itu sebenarnya ada terjemahannya, tapi saya nggak pakai terjemahan.
dikira-kira aja. Itu apa itu? Pasta apa gitu mungkin. Kalau kita mungkin sausnya gitu. Dan ini mungkin kayak minyak gitu. Minyak apa nggak tahu. Airnya, air entah itu beras, entah itu kelihatannya beras sih. Oh, dicampurin. Oh, ini kayak semacam ini dong. Tapi kita bisa ngira-ngira ya, ide dasarnya kita ambil seperti itu kurang lebihnya, dan kita bisa kreasikan sendiri di rumah. Masaknya caranya seperti apa. Jadi ada untungnya juga kalau kita nggak mengerti, itu bisa dikira-kira jadi ide dasar saja ya. Tidak harus sama persis dan disesuaikan dengan bumbu yang ada di Indonesia. Kalau aku sih suka seperti itu cara membuat masakan baru itu. Tapi nggak ada salahnya kalian tahu resep aslinya juga sih. Ini estetik banget sih dia pakainya. Oh, itu yang kecil tadi dipakai juga kayaknya. Yang sisa yang tadi dia pisahin, yang kecil-kecilnya dia pakai buat alas, nggak tahu buat apa, kelihatannya buat alasnya. Ini bukan dikukus, bukan direbus, tapi ini di freezer selama 2 hari dan dikeluarkan 1 harian penuh di suhu ruang gitu ya, kolnya itu ya. Kalau kita biasa direbus soalnya buat supaya lempes begini. Tetap dibagi 2 juga cuy, kirain langsung 1 gitu, tetap dibagi 2 kok. Oh, kayak bikin apa ya di kita itu. Tapi ini beda, soalnya ada nasinya. Ada beras gitu maksudnya, bukan nasi. Daging, nasi. Kebayang gak kalian rasanya seperti apa? Oh my god. Oh. Oke, taruh di sana. Emang matang ya? Nasinya dengan daging berbarengan kayak gitu cara masaknya. Masih berbentuk nasi banget soalnya. Karena kan kalau berbentuk beras begitu kan kadang-kadang butuh air yang cukup banyak ya. Kalau disamain dengan masaknya, disamain dengan kayak sayur begini kan, kalau sayur nggak terlalu lama kan masaknya. Dan nasi itu butuh air yang langsung gitu dan agak banyak kan butuhnya dibandingkan dengan sayuran yang cukup dengan dikukus juga matang. Kalau nasi kan nggak bisa. Kalau masih berbentuk ya agak lama gitu maksudnya masaknya. Wallahu alam sih, kita lihat aja ya. Kita nikmati saja karena kita kalau bermain logika kalau nggak dipraktekkan susah. Ini jadi ide dasar aja buat kalian yang susah gitu ya. Cara apa menyamakan dengan versi kita orang Indonesia susah ya, atau dengan versi kalian susah, ide dasarnya kita ambil ya. Aku sih bisa ngebayangin gimana ya rasa daging ya enak. Daging ya enak dulu udah pasti sih dibumbuin gitu dagingnya. Kalau kita kadang-kadang nyari praktisnya ya kalau masak. Kalau aku terutama, aku bukan kita, mungkin kalian mau gitu bersusah payah untuk menghasilkan karya yang bagus gitu, untuk bisa makan makanan yang enak gitu. Ini kasih air tadi udah ya, kayaknya kayak garam atau gula gitu. Garam mungkin, minyak, entah minyak apa, zaitun. Oh, dicampur, diaduk. Buat apanya belum kebayang karena memang ini baru buat aku ngelihatnya. Apa ditaburin di sini? Oh iya, air, garam, minyak tadi ya dikasih itu. Oh, ditutup. Prosesnya cukup ribet buat aku ya. Menurut aku kurang begitu praktis. Ditambahin dengan ini pula aluminium foil. Cukup biaya tambahan yang cukup lumayan ya, karena aluminium foil juga harganya lumayan menurut kita ya, menurut aku. Itu wortel diparut. Oke. Yang tadi dipisahin dulu kayaknya. Entah buat apanya ini.
nggak kebayang sih, karena ini bener-bener masakan baru. Nyalakan api. Oh, dikasih minyak juga, kayak ditumis di kita ya, mungkin agak sedikit ditumis gitu, tapi nggak diaduk-aduk. Oh, diaduk-aduk juga. Cukup banyak minyaknya ya. Ini pengalaman baru saya ngelihatnya. Krim apa itu? Yogurt atau apa? Saya nggak tahu. Itu juga apa? Saya nggak tahu. Mohon maaf sekali. Ya, garam segala macam nggak tahu juga. Ini kayak mayonnaise. Nggak kebayang ya. Itu kayak daun apa itu ya? Kalau di kita seledri atau apa itu? Terus yang tadi wortel dicampurin. Oh my god, ini jadi masakan baru. Perutku keroncongan cuy, seriusan. Perutku keroncongan. Udah dicampur tadi. Loh, oh yang tadi dipanggang mungkin ya. Dipanggang yang tadi itu. Udah beres, mateng. Entah berapa menitnya. Nasinya mateng gitu ya, samaan dengan ini sayur soalnya. Oh, yang saus yang tadi. Oke. Ini benar-benar baru menurut aku, makanan baru yang apakah saya mau coba? Kalau ada sih udah ada sih, mau. Tapi kalau harus bikin, kayaknya saya bikin ide yang lain yang lebih praktis aja. Aluminium mahal cuy. Ya, standarnya gitu loh. Kalau yang nggak itu kan udah jadi sih kayaknya. Nggak tahu tuh rasa nasinya. Kayaknya nasinya juga mateng kok, berbarengan kelihatannya ya. Dan ditambahin sausnya ya. Sausnya rasanya gimana saya juga nggak tahu. Tapi ini buat ide dasar buat kalian yang punya kol atau ingin tahu bagaimana cara mengolah kol, dan dikreasikan aja dengan versi kalian yang menurut kalian bakalan enak. Karena itulah yang terpenting ya, jangan sampai kita, intinya jangan sampai karena bingung nggak masak gitu loh. Ini pengetahuan tambahan aja buat kalian ya. Aduh ya Allah, menarik sih, bentuknya menarik, insya Allah berbeda dari yang biasa kita lihat. Kayaknya sudah selesai nih. Ini gambar yang awalan tadi. Ya, sudah selesai akhirnya. Kalian gimana menurut kalian? Kalau aku sih secara pribadi maaf ya, karena mungkin pendapatan terkait dengan sisi penghasilan pemasukan yang berbeda antara kita. Aku dengan kamu. Oke, aku dan kalian. Itu versi aku ya. Ini versi aku yang pendapatannya minim. Menurut aku sih agak kurang praktis, karena saya sendiri di sehari-hari itu cari yang pertama bahan baku yang umum, yang kalau bisa sih bukan hanya umum ya, semurah mungkin. Yang keduanya usahakan tidak terlalu banyak hal yang tidak terlalu signifikan untuk jadi tambahan gitu loh, pengeluaran tambahan kayak aluminium foil tadi itu kan menurutku itu menurut aku ya, dengan pengeluaran aku itu sangat-sangat luar biasa mahal loh, mahal. Masuknya mahal di sana. Oke, jadi apakah aku mau bikin cuma dengan versi aku yang lebih simple dan sederhana, dan bahan-bahannya juga disesuaikan ya. Cuman itu aja sih, itu pendapat aku. Oke. Kalau misalnya ada pendapat lain silahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Ini jadi sekedar pengetahuan baru dan ide baru buat kalian yang ingin cari inspirasi masakan. Dan ini kita ambil ide dasarnya aja ya, bukan tidak harus sama gitu loh. Pengalaman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Semoga dapat ilmu baru.